Ya. Boleh. Yuk, lanjut. Itu di speakernya apa masuk situ aja? Di speaker Bluetooth, enggak speaker. Selamat sore Pak Kabalai. Recording in progress. Selamat sore. Sore Ketua. Ini lagi terus mana? Bisa kita mulai Pak Kabalai? suara di sana dibesarin kecil di TV. Ketum, izin Siap. bergabung Febri. Ya, selamat sore Pak Wahid dari Kepri. Ada Ketua Sumut. Oh enggak ada, jadi di laptop. Dia kerja di Center. Kita harus punya duit cash in handy di laundry. Nggak usah nembak-nembak. Tinggal nanti kita dengar aja ya. Jangan lucu. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kayak gini aja. Aku udah silent dan videonya. Jadi mereka nggak nampak abang. Cuma nampak ini. Hitam aja. Ya mereka tahu aku kan. Tahu, udah ada di situ. Ya maksud muka. Oh enggak kalian. Oh maksud di hitam. Jangan Andre. Itu nggak sopan. Admin mohon di mute dulu. Eka mohon di mute yang ya, saya menyapa dulu masing-masing ketua. Ada Ketua Sumut Pak Abdul Kair. Selamat sore Pak Abdul Kair, Sumatera Utara. Selamat sore Pak Wahid dari Kepulauan Riau. Ibu Bendara, Bu Agita, Pak Sekjen, Pak Mori, dan para anggota lainnya, perusahaan-perusahaan yang bergabung di kepengurusan DPN Dewan Pengurus Nasional APENAS. Hari ini kita sudah tersambung dengan Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh. Terima kasih Bapak Kabalai, Pak Indra, dan tim. Gimana Pak Abdul Kair, Sumatera Utara aman? Aman, terkendali. Ketum, sehat. Apa kabar Pak Ketum? Ya, ini sudah tersambung kita dengan Kepala Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh, Pak. Ya. Nah, ini Pak Abdul Kair ini lama menjadi DPRD Langkat ya Pak ya? Ya, siap. Ya, Wakil Ketua 2 periode. Jadi mungkin disapa dulu Pak Abdul Kair. Ada hadir Kabalai Bapak Indra. Halo, selamat siang. Siang Pak Abdul Kadir. Ya, saya Abdul Khair nih dari Sumatera Utara, dari Medan. Yang Bukan hari dari ini Langkat ya Pak? Gimana? Halo? Bukan dari Langkat. Dari Langkat ya, dari Langkat. Kampung saya itu Pak. Dari Langkat. Di mana Pak? Di Langkat. Pangkalan Susu Pak. Pangkalan Susu ya, perbatasan. Ya. Saya di Stabat Pak Indra. Oh iya, salam kenal Pak Abdul Ya, Kadir. Selamat sore Bu Vera, Direktur Eksekutif APENAS. Ibu Vera mana nih wajahnya? Kapan dia, biasanya WA aja. Bu Vera. Ya Pak.
Ya, Lagi di Bali ya? bukan. Lagi di luar. Siap-siap. Hadir. Ya, saya mau sapa para ketua dulu, Pak Kabalai. Oke, bisa kita start Pak Kabalai, Pak Indra. Bentar dulu ketua ya. Ada gangguan teknis nih, sebentar. Ini. Ya, siap ketua, dimulai saja. Ketua. Baik Pak, sebelum kita mulai, kami akan show dulu. Bisa kelihatan Bapak Ibu semua di playernya? Ya, bisa. Ya, PKS. Ini tidak ada berhubungan dengan partai, namun rencana perjanjian kerjasama. Jadi kita buat construction talk. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam konstruksi Bapak Ibu, terutama para pengurus DPN. Ada di sini Pak Mori, Sekjen dan Bendum. Kemudian ada Direktur Eksekutif Bu Vera. Ada Ketua Sumut Pak Abdul Khair. Ya. Kemudian ada Sekretaris Kepulauan Riau Pak Abdul Wahab. Pak Wahab. Kumak teh, Akang. Si Akang kemana nih? Ketua Kepri lagi di Malaysia, Pak. Owner daripada Afafa Group. Dan ada beberapa lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, yang terhormat Kepala Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh, Bapak Indra Suwada, STMT, dan ada Ibu Farah. Terima kasih khususnya kami sampaikan kepada Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh yang sudah merespon komunikasi kita pada saat di Batam maupun via telekomunikasi. Hari ini Bapak Kabalai, kami merasa terapresiasi sangat oleh Jasa Konstruksi khususnya Banda Aceh dikarenakan merespon permintaan kami dalam surat terkait rencana perjanjian kerjasama antara APENAS dengan Balai Jasa Konstruksi. Yang pertama, kami akan sharing latar belakangnya, Pak Kabalai. Bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian. Oke, dapat dilihat Bapak Ibu share-nya? Bisa Dapat. ketua, kalau bisa di full screen kan aja ketua. Oke. Rencana perjanjian kerjasama PKS, APENAS, dan Balai Jasa Konstruksi 1 Banda Aceh, Selasa 15 November 2022. Seperti yang kami bagikan dalam WA Group APENAS dan kepada Bapak Kabalai, Pak Indra. Kemudian pemenuhan akreditasi APENAS, kerjasama APENAS dan instansi pemerintah Jasa Konstruksi 1 Banda Aceh ada di sini sebagai dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi dan seterusnya. Dan terakhir keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terkait koordinator bidang pembagian dan fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Dan kami mengambil dalam salah satu dasar hukum tersebut, yakni surat edaran
ya, surat edaran tentang pedoman teknis akreditasi asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi tanggal 9 September 2022. Di item nomor 3, kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lainnya. 3A, pengecekan dokumen perjanjian kerjasama dan bentuk kerjasama terkait jasa konstruksi yang ditandatangani kedua belah pihak. 3B, pengecekan perjanjian kerjasama yang masih berlaku selama kurun waktu 2 tahun. Yang berikutnya dalam aturan tersebut, partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, bahwasanya asosiasi badan usaha wajib memiliki partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Keikutsertaan sertaan dalam rapat pembahasan perumusan kebijakan, kemudian penyampaian surat usulan atau tanggapan perumusan terkait kebijakan atas nama badan usaha kepada instansi teknis pengampu. Atas dasar inilah, Bapak Kabalai, kami mengajukan permohonan kerjasama dengan Balai Aceh agar dapat dijadikan satu perjanjian kerjasama yang baik antara APENAS dengan dengan pemerintah yang diwakili oleh Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh. Demikian Pak Kabalai yang bisa kami sampaikan. Siap, Ketua. Selanjutnya gimana nih? Ya, itu tadi Pak, permohonan kami berdasarkan instruksi dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 2017 dan seterusnya seperti yang kami lampirkan tadi, sehingga kami memandang perlu dari Banda Aceh agar dapat dijadikan salah satu kerjasama yang konkret. Mungkin saya bisa share bentuk kerjasama yang kami maksudkan, Pak Kabalai. Ini ada beberapa poin yang bisa kami buat, beberapa poin atau format perjanjian yang selama ini kami bisa lakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian kerjasama seperti yang kami kirim ke Bapak, Pak Kabalai. Bisa dilihat, Pak Kabalai? Belum bisa, Pak. Dibuka filenya. Ya. Oke. Saya, Pak. Ini salah satu. Jadi yang kami tawarkan adalah keikutsertaan kami, APENAS, untuk menjadi bagian dalam perumusan kebijakan yang akan dilakukan atau yang akan diambil ataupun yang akan dilakukan kajian oleh Balai Aceh. Seperti itu Pak pada prinsipnya, Pak Kabalai. Kami berikan waktu, Pak Indra. Oke, siap, Pak.
Saya pikir tadi saling pandang-pandangan kita Pak Ketua belum selesai, makanya saya tunggu Pak Ketua selesai dulu. Kami persilakan Pak Indra. Siap. Makasih Pak Pandi, Pak Ketua Umum. Sebetulnya kita Bapak Ibu sekalian dengan APEKNAS ini sudah terjalin dari awal tahun kemarin ya Pak Pandi ya. Benar Pak. Dari awal tahun kemarin kita ini udah kontak-kontakan, ini Pak Pandi juga udah ada beberapa kali WA saya, kemudian ada menelpon saya juga. Terakhir ketemunya baru di Batam kemarin ya. Nah, nanti juga kami harapkan ini hubungan kita ya berjalan lancar sehingga Bapak Ibu Ketua APEKNAS Ketua APEKNAS dan semua anggotanya ini nggak hanya terbatas kita pertemuan di daring aja. Kedepannya mungkin bisa kita bertemu secara langsung, kira-kira bisa juga mengembangkan program, bahas apa kira-kira program-program kita, program-program yang kami bisa mendukung asosiasi, kemudian bagaimana asosiasi ini bisa bersinergi. Tadi juga sudah Pak Pandi sampaikan bagaimana kewajiban dari asosiasi di SLBJK tadi untuk berkontribusi kepada pemerintahan. Sebelumnya ini kami perkenalkan dulu nih personil kami di sini. Ada Bu Farah Julana, Kepala Seksi Pelaksanaan saya. Kemudian ada Pak Dani Suryansyah, kebetulan beliau lagi nerima telepon. Dan nggak kelihatan ini Pak Bendahara, Pak Jikril. Mungkin ini Pak Jikril ini yang udah ketemu sama Pak Pandi juga kemarin di Batam ya. Benar Pak. Ini Pak Dani Suryansyah, Kepala Tata Usaha saya Pak. Nah sebetulnya ini Pak usulan dari APEKNAS kemarin sudah kami terima beberapa bulan yang lalu ya Pak Pandi ya. Saya terus terang beberapa bulan yang lalu memang karena kesibukan, terus bukan beberapa bulan lah, bulan Oktober ya kemarin ya Bu ya. Bulan Oktober yang lalu kita terima setelah kita ketemu di Batam ya Pak ya. Benar Nah Pak. kami juga maklum dan paham bagaimana salah satu pembinaan kami kepada asosiasi-asosiasi ini salah satunya adalah dengan merangkai kerjasama kegiatan pembinaan di bidang jasa konstruksi. Nah, untuk beberapa hal yang mungkin kita bahas pada sore hari ini, yang pertama tentunya redaksi tentang perjanjian kerjasama ini, kemudian substansinya juga, karena pada prinsipnya pihak kami itu tidak masalah untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan asosiasi, karena itu memang bagian dari pembinaan kami untuk mendukung asosiasi profesi, khususnya di bidang jasa konstruksi. Nah, namun perjanjian kerjasama ini tentunya pasti harus kita sepakati kedua belah pihak, jelas substansinya apa, arahnya kemana. Karena ada ketentuan-ketentuan kami di pemerintahan, khususnya di Kementerian PUPR, perjanjian kerjasama di tempat kami itu tidak boleh Pak, ini sama sekali tidak boleh berkaitan dengan politik dan komersialisasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian paham maksud arah yang saya sampaikan ini, sehingga nantinya substansi di perjanjian kerjasama kita ini tidak ada yang menyentuh tentang politik maupun komersialisasi. Nah, artinya perjanjian kedua belah pihak antara BJKW dan APEKNAS ini kita berjalan ya sesuai dengan koridornya lah, koridor kami, tusi kami sebagai pembina jasa konstruksi di daerah. Daerah kami meliputi 5 wilayah,
salah satunya Kepulauan Riau, dan Apeknas juga menyesuaikan substansi dari kerjasama tersebut tidak keluar dari fungsi kami. Mungkin nantinya kalau dalam perjanjian kerjasama ini Apeknas ada melibatkan pihak-pihak lain, nah itu tentunya bukan menjadi tanggung jawab kami. Nah, yang menjadi ikatan tanggung jawab itu adalah antara Apeknas dan JKW. Itu ya, Pak Ketua ya. Nah, kemudian kami juga ingin berdiskusi nih sama kawan-kawan. Saya mohon maaf tadi masih belum connect. Ini sebelum kita lanjutkan mungkin saya menyapa lah kawan-kawan dulu ini. Kalau Pak Abdul Khair ini udah tadi, ini memang kawan satu kampung ini kita nih. Kampung kita Langkat. Pak Pandi juga orang Binjai ini. Iya, sama. Jangan-jangan orang Sumut semua ini. Iya. Kemudian di sini di layar saya ada Pak Fauzan. Pak Fauzan mungkin bisa diaktifkan kameranya biar kita bisa saling. Bapak Ibu sekalian bisa diaktifkan kameranya. Kalau orang Melayu bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi tak sayang maka tak cinta kan. Jadi harus kita kenalkan ini wajah-wajah kita. Pak Fauzan, salam kenal dari kami di BJKW 1 Banda Aceh. Ya, salam kenal Pak, sama-sama Pak. Siap. Kemudian Pak Wahid. Pak Wahid apakah masih tune in? Oke, Pak Wahid masih istirahat mungkin ya. Ibu Vera. Belum ya, belum aktif. Ibu Vera. Oke, berarti di sini yang aktif cuma Pak Pandi, Pak Abdul Khair, dan Pak Fauzan. Bu Agita, Bendum, mohon diaktifin kameranya, Bendum. Pak Mori, ya. Pak Sekjen, Pak Mori, Ibu Vera, mohon disapa Pak Kabalai, Ibu Vera. Ya, salam kenal Pak. Salam ya, kenal. Salam kenal Bu Vera. Ya, Pak Indra, salam kenal Pak. Ya, lagi dalam perjalanan sepertinya Bu Vera. Pak Sekjen, Pak Mori, salam kenal. Salam kenal Pak Hendra. Ya, Bu Anggita ya, Pak Anggita, salam kenal. Salam Bu. kenal Pak. Ini enggak di Medan juga Ibu kan? Enggak, di Jakarta. Ya, siap. Kemudian ada Pak Wahid. Pak Sekjen Kepri nih, Kang Wahid, kumaha damang. Kang Wahid ini ada ketemu kita kemarin ya Pak Pandi ya. Pak Wahid nggak sempat Pak Kabalai. Nggak sempat, oke ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa ketemu secara langsung. Oke, saya lanjutkan saja Pak Ketua. Jadi prinsipnya apa yang sudah kami tinjau di perjanjian kerjasama ini masih sifatnya umum dan kami pada prinsipnya mendukung. Cuman nanti yang mungkin menjadi pembahasan kita kiranya perjanjian kerjasama ini kita harapkan bukan cuma sekedar naskah kita teken bersama, kemudian sebagai cuma alat pelengkap untuk melengkapi akreditasi Apeknas. Tapi kita berharap lebih dari itu, Pak. Nah, jadi akan percuma, akan sia-sia rasanya kalau kita lakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, tapi tidak ada implementasinya di lapangan. Nah, paling enggak perjanjian kerjasama ini bisalah membuahkan beberapa kajian atau beberapa kegiatan. Karena salah satu fungsinya asosiasi itu membuat kajian ya, kajian-kajian untuk usulan ke pemerintah,
kemudian ataupun kegiatan-kegiatan yang prinsipnya mendukung pembinaan konstruksi di Indonesia. Nah, oleh karenanya mungkin nanti sebelum kita sepakatin untuk kapan kita laksanakan perjanjian penandatanganan perjanjian kerjasama ini, mungkin ada baiknya juga kita bahas apa kira-kira program kerja dari APEKNAS ini. Paling enggak ini perjanjian kerja ini kan sampai 31 Desember ya Pak ya? Iya Pak. Nah, per 2 tahun kalau boleh Pak Indra. Bagusnya per tahun aja Pak. Per tahun. Karena kita biasa PKS itu per tahun. Baik. Tapi kan ini kan sudah mau habis tahun anggaran. Artinya ini kan sampai Desember ya. Kalau kita lihat ini. Berarti nggak per tahun anggaran. Nggak harus. Oke. Kita laksanakan per tahun, nanti kita bahas kira-kira apa kegiatan program kerja dari APEKNAS. Yang ingat saya kemarin awal-awal tahun kemarin dari APEKNAS sendiri sudah mengusulkan Pak ya, ada pembinaan berupa pelaksanaan BIMTEK SMKK yang saya ingat kemarin. Nah ini juga perlu kita bahas kenapa kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh APEKNAS. Kami prinsipnya mendukung ini, mendukung baik. Pertama ini salah satu fungsi kita pembinaan bagi tenaga-tenaga kerja konstruksi, ini khususnya SMKK ini kan sedang digalak-galakkan sama oleh pemerintah, bagaimana kita menciptakan petugas-petugas keselamatan konstruksi di lapangan, sehingga kegiatan konstruksi kita nantinya diharapkan seperti cita-cita zero accident ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud ini kegiatannya Pak. Jadi kami mau sebelumnya kami pengen mau mendengar ini alasan dari APEKNAS kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga kegiatan yang sudah direncanakan kemarin itu tidak jadi berjalan Pak. Itu dulu dari kami. Silakan Pak Ketua. Baik Pak, terkait SMKK, saya akan langsung jawab ya Pak Kabalai. Terkait SMKK itu kita laksanakan Pak. Ada 35 orang lebih Pak. Jadi untuk daerah Kepulauan Riau itu sudah kita laksanakan dan sudah ada di Batam, Tanjung Pinang, petugas-petugas SMKK yang sudah tersertifikasi dari LPJK BNSP. Kemudian untuk informasi Pak Kabalai, bahwasanya kami juga senantiasa mewajibkan atau mengajak teman-teman di badan usaha agar boleh lebih proaktif untuk melakukan BIMTEK, termasuk juga sertifikasi kompetensi dunia konstruksi SKK. Jadi semua karyawan yang direkrut oleh badan usaha di APEKNAS, kami mewajibkan para karyawan tersebut atau tenaga kerja tersebut memiliki SKK. Baik itu terampil dari mulai SKK level 1 sampai level 6 maupun SKK ahli dari level 7 sampai level 9. Jadi itu tetap kita laksanakan senantiasa Pak Kabalai, karena pada prinsipnya APEKNAS adalah asosiasi kontraktor yang mengajukan kepada LPJK BNSP terkait pengeluaran sertifikat SBU, sertifikat badan usaha untuk SUJK, sertifikat izin usaha jasa konstruksi. Sehingga di dalam SBU tersebut diharuskan atau diwajibkan
badan-badan usaha tersebut memiliki sertifikasi kompetensi jasa konstruksi. Begitu Pak Indra. Maaf nih Ketua, artinya kegiatan BIMTEK SMKK kemarin sudah dilaksanakan? Sudah Pak, dengan Tanjung Pinang peserta itu lebih kurang 37 orang Pak. Jadi lebih dominan di Batam. Itu kapan itu Pak? Itu pertama awalnya kami mencari pendanaan, namun karena beberapa kendala sehingga itu jadi swadaya Pak, swadaya oleh badan usaha. Sebentar saya cek Pak ya. Mbak Dewi masuk nggak ya ke Zoom? Mbak Dewi? Mbak Farah monitor Pak. Izin Ketua mungkin bisa di hostnya bisa di kami share screen. Boleh Pak. Hostnya tolong. Eka, dibantu kah? Mbak Eka, dibantu untuk dijadikan co-host Pak Indra. Panitia 2 BJKW, Pak Panitia 2-nya dijadikan co-host. Panitia 2 ya? Ya, BJKW. Nah ini Pak, jadi di bulan Mei kemarin itu ada usulan dari Apeknas untuk ini kemarin partisipasi perumusan kebijakan petugas SMKK yang muaranya yang saya ingat hasil pembicaraan saya dengan Pak Pandi waktu itu ini berlanjut ke kegiatan BIMTEK SMKK. Nah yang ini yang saya maksud. Nah ini apakah sudah terlaksana atau belum ini Pak? Sudah Pak. Sudah. Nah, ini kan artinya nih belum bersinergi kita nih. Kami menunggu-nunggu apakah ini jadi berjalan atau enggak kan, karena ini bagian dari tugas kami juga pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan. Tapi karena tidak ada laporan dari Apeknas, sehingga ini tidak menjadi agenda kami akhirnya. Nah, mungkin kalau kemarin Pak Pandi
bisa bersinergi dengan kami, mungkin ini kita bisa masukkan salah satu kegiatan yang kita laksanakan dalam perjanjian kerjasama gitu Pak kan. Jadi gimana rencana selanjutnya ini Pak Pandi? Udah ditutup aja. Ya Pak, mungkin ke tahun depan Pak kita coba lagi, karena memang kemarin kami mencoba mencari pembiayaan, yang pertama Pak, pendanaan. Itu pendanaannya waktu itu kita memang ada beberapa perusahaan yang mau mensponsori di keanggotaan kita di badan usaha kita. Namun dikarenakan pada saat itu kan lagi musim tender ya Pak ya. Ya. Jadi pada musim tender, karena kita ngejar target, ngejar tayang, jadi memang kita langsung ambil ke LSP Pak, langsung kerjasama ke LSP. Berarti itu uji kompetensi ya Pak ya? Iya. Bukan BIMTEK-nya ya? Iya, langsung uji kompetensi Pak. Ya. Oke, paham saya. Artinya nggak sesuai sama apa yang sudah Pak Pandi usulkan kemarin. Karena kalau Benar, saya Pak. lihat di suratnya itu akan melaksanakan BIMTEK SMKK. Benar. Nah ini juga sekedar sekedar informasi bagi kawan-kawan Peknas setelah keluarnya SKKNI 250 SKKNI berapa Bu? Aduh. Pak, SKKNI 250 kalau nggak salah saya tentang petugas keselamatan konstruksi Pak. Nah ini ke depannya kita ini akan mengkhususkan petugas keselamatan konstruksi, bukan lagi petugas K3 Pak, tapi menjadi petugas keselamatan konstruksi, khusus yang konstruksi ini nanti. Nah, untuk melaksanakan uji kompetensi tersebut, nah itu harus dimulai dengan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nampak demikian karena apa yang terjadi sekarang ini di Direktorat SMKK juga sudah membahas kenapa diperketat hal demikian karena begitu jangan sampai begitu mudahnya, artinya bukan mempersulit, jangan sampai petugas keselamatan konstruksi atau yang di skema sertifikasi ini masih petugas K3, ini jangan sampai mendapatkan sertifikat kompetensinya dengan begitu mudah Pak. Artinya bukan mempersulit, tapi karena ini menjadi hal yang penting dalam suatu konstruksi, keselamatan konstruksi, ini harus memang orang-orang yang betul-betul kompeten. Makanya kita wajibkan sebelum uji kompetensi tersebut harus mengikuti bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi tersebut Pak. Sehingga nantinya petugas-petugas keselamatan konstruksi itu, mohon maaf kasarnya nggak abal-abal Pak. Ketika nanti ada kejadian kecelakaan konstruksi, ini akan besar pengaruhnya nanti ketika si petugas K3 yang mendapat sertifikasi tersebut cuman orang-orang yang mungkin pernah bekerja di konstruksi tapi tanpa pengetahuan keselamatan konstruksi diuji kemudian mendapatkan sertifikat kompetennya Pak. Nah ini sekedar informasi aja sama kawan-kawan agar nantinya ke depan lebih inilah Pak ya, lebih selektif untuk melaksanakan uji kompetensi keselamatan konstruksi ini, petugas keselamatan konstruksi. Itu sekedar informasi dari saya, Ketua. Kemudian mungkin kita akan membahas lebih lanjut ini kira-kira kapan nanti ini kami Farah mungkin akan menyampaikan beberapa koreksi dari PKS ini, cuman sebelum Bu Farah menyampaikannya nanti kira-kira kapan ini mau kita laksanakan penandatanganan PKS dan kemudian kira-kira program-program kerja apa saja yang bisa diusulkan oleh
Apeknas ini untuk mendukung pemerintah dalam kegiatan pembinaan konstruksi. Oke Bu Farah, silakan Bu, kira-kira apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Pandi, kami sudah membaca tentang draft perjanjian kerjasama antara Apeknas dengan BJKW 1. Ini ada sedikit koreksi-koreksi Pak. Jadi nanti kami akan merapikan dulu Pak yang kami koreksi sedikit ini, terus nanti akan kami kirim lagi ke Bapak gitu Pak. Jadi nanti Baik, Bapak Bu baca Farah. lagi, apakah Bapak setuju, nanti baru ini Pak. Baik, Ya, baik itu Bu Pak Farah. ya. Baik. Baik Pak, itu Pak yang seperti Pak Kabalai bilang kita mendukung asosiasi asal kami tidak boleh komersil Pak, karena kami pemerintahan, gitu Pak ya. Jadi ini sudah kami baca, tapi nanti kami minta waktu dulu beberapa hari Pak, untuk supaya nanti setelah kami koreksi, kami kirimkan ke Bapak, Bapak bacakan lagi, nanti Bapak kirim ke kami setelah fix semuanya, baru nanti kita buat nomor suratnya dan nanti ditandatangan gitu Pak ya. Baik Bu Farah. Baik, itu saja Pak dari saya Pak. Ya. Silakan Pak Kabalai. Terima kasih Bu Farah. Ya, Pak Indra, mungkin saya ngasih waktu dulu sama Ketua Sumut itu Pak, terkait rencana Pak Abdul Kair. Ini ada peluang yang sangat besar ya untuk teman-teman di Jasa Konstruksi Sumatera Utara. Karena Sumut itu ada 34 kabupaten kota Pak ya. Benar. Ya, jadi 34 kabupaten kota mungkin kita bisa seperti yang dikasih saran sama Pak Kabalai tadi, melakukan BIMTEK ya, melakukan BIMTEK terkait petugas K3 tadi. Kira-kira ke tahun depan bisa kita lihat peluang-peluangnya. Silakan Pak Khair, dikasih tanggapan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Ketum dan Pak Indra, Kepala Balai. Sebelumnya salam kenal juga kembali pada kawan-kawan yang di Aceh. Kami dari Sumatera Utara ini, Pak Ketum sebagai asosiasi dari Apeknas. Ya, mohon maaf sebelumnya nih Pak Ketum. Kondisi kami juga di Sumatera Utara ini yang belakangan ini masing-masing sangat disibukkan dengan masing-masing penyelesaian tugas-tugas kawan-kawan begitu, sehingga konsentrasi belum bisa penuh untuk menyelesaikan apa yang kita rencanakan. Tapi terima kasih kami, artinya pada pertemuan sore hari ini paling tidak ini menjadi suatu motivasi dan semangat kami di Sumatera Utara ini bisa melakukan kerjasama, apalagi tadi kami juga, saya sendiri sudah mendengar dari Balai Pak Indra dari Banda Aceh, sehingga paling tidak Sumatera Utara yang begitu luas dari 34 kabupaten kota, memang persoalan konstruksi yang hari ini kita sama-sama ketahui, bagi badan usaha yang sekarang ini harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, banyak yang memang belum terselesaikan. Ini persoalan-persoalan. Memang Pak Ketum, BIMTEK ini sangat-sangat dibutuhkan. Tapi bagaimana nanti teknis dan bagaimana korelasinya sehingga kami juga dapat melakukan kerjaan pemerintahan Sumatera Utara ini paling tidak perlu arahan dan bimbing dari Ketum. Apa yang harus kami siapkan, bagaimana teknis, bagaimana apalagi tadi di Banda Aceh sudah ada satu kerjasama ya, PKS, paling tidak Sumatera Utara ini bisa nanti sebagai dasar kami juga untuk mengikuti apa yang dilakukan di Banda Aceh. Inilah sementara Pak Ketum, mudah-mudahan nanti tunggu arahan bagaimana Pak Ketum nanti, apalagi ya Pak Ketum kan tahu sendiri Sumatera Utara
ini bagaimana kondisinya hari ini, ya kan? Akhir-akhir ini disibukkan dengan mengikuti tender dan sebagainya, ya banyak persoalan lah yang berkaitan tentang konstruksi sebenarnya di Sumatera Utara ini. Nanti paling tidak kalau kita bisa melakukan bintek bagi petugas-petugas ini, mudah-mudahan paling tidak sudah bisa kita ke depan melakukan kegiatan yang besar di Apetnas itu sendiri. Terima kasih Pak Ketum. Itu sementara dari saya masukan. Terima kasih Pak Ketum. Ya, terima kasih Pak Khair, Ketua Apetnas Sumut. Saya mau kasih waktu Pak Kabalai sebentar untuk Bu Vera terkait rencana juga sertifikasi ISO ya. Jadi Pak Indra, kita kepada badan-badan usaha, kita juga mengcreate ISO 9001 Quality Management System dan ISO 37001 terkait SMAP ya, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Bu Vera, saya kasih waktu. Ibu Vera. Selamat sore Pak Panji, selamat sore teman-teman rekan dari Apeknas. Selamat sore juga Bapak Balai, Balai. Sorry ya, ini sambil jalan sebenarnya. Kami dari Global Inspeksi Sertifikasi, saya pimpinan di Global Inspeksi Sertifikasi. Kebetulan memang kami banyak bergerak di selain di ISO, mungkin sekarang seperti yang Bapak Ibu ketahui kan sekarang konstruksi kan ada penerapan ISO 9001, 37001 ya. Nah kebetulan memang kita punya skop-skop itu. Kami juga bergerak di SNI, Pak. Makanya kalau tadi sempat cerita kerja, kami juga sangat terbuka untuk kerjasama untuk SM, biasanya terkait produk jalan dan jembatan ya, bangunan. Mungkin nanti dari GIS sendiri bisa kerjasama juga Pak dari kami. Kalau ada skop yang dimiliki ya di Balai Aceh. Intinya kami siap mendukung Pak Apeknas ya dan rekan-rekan yang lain untuk kerjasama ini bisa lebih lanjut lah ya, bisa berkembang nantinya karena memang ada regulasi baru ya terkait LSBU dan lain-lain ya terkait sertifikasi SBU. Mungkin itu aja sedikit perkenalan juga Pak Pandi dari kami. Kami siap mendukung apa saja nanti yang mendukung penerapan baik secara penerapan regulasi ya ataupun nanti pemenuhan standar lah untuk rekan-rekan yang lain juga. Mungkin itu aja Pak Pandi dari kami. Ya, terima kasih Ibu Vera. Sama-sama. Meskipun padat berkarya, senantiasa memberi waktu terus untuk Apeknas. Ya, berikutnya saya kasih waktu ke Pak Sekjen, Pak Mori. Silakan Pak Haji. Pak Mori. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Pak Hendra Kabalai. Sore. Selamat sore Pak Ketum. Ya, selamat sore Pak Mori. Mohon maaf, baterai saya lagi ngedrop ini. Saya coba untuk cas sehingga saya ganti handphone Pak Bedum, Bu Bedum. Tadi saya sudah jelaskan, baik itu penjelasan dari Kabalai, Pak Hendra, ataupun juga penjelasan yang telah dijelaskan oleh Pak Ketum bahwa rencana kemungkinan besar akan kita usulkan karena untuk tahun ini mungkin juga sudah tinggal 1 bulan ya, kurang lebihnya. Jadi praktisnya kita bisa usul di anggaran tahun depan. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan selain juga rencana pembinaan
teknis ataupun juga yang lain, mungkin Apeknas dapat mengajukan diklat yang lain. Contohnya mungkin diklat asesor, ataupun juga diklat TOT, yang mana balai itu selalu lakukan diklat-diklat, baik itu balai yang ada di Balai Surabaya, Jawa Timur, ataupun juga balai yang ada di Jakarta. Saya kira kalau mungkin nanti pada tahun depan kita bisa diterima usulan ataupun juga nanti dimasukkan dalam perjanjian kerjasama antara Apeknas dengan Balai Aceh yang meliputi beberapa provinsi, mungkin kalau tidak 5 ataupun juga berapa provinsi itu kira-kira. Nah, ini sangat bagus, seperti kita telah lakukan beberapa kali itu yang dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau ASTAKI itu melakukan pelatihan diklat asesor atau TOT. Nah, ini mungkin nanti Pak Ketum bisa diusulkan kepada balai, kabalai, atau kepada Pak Hendra. Dan mungkin juga pembinaan teknik-teknik lainnya yang mungkin ada hubungan SOP antara balai dengan Apeknas. Itu kira-kira tambahan yang bisa saya sampaikan. Semoga Pak Hendra beserta staf selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat lakukan kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sejen, Pak Haji, sehat-sehat selalu senantiasa, Pak Haji. Saya kasih waktu ke Pak Wahid. Pak Wahid ini, Pak Wahid, Kepulauan Riau. Pak Wahid masih mengudara. Pak Wahid. Pak Wahid masih mengudara. Ini paling aktif nih sebenarnya Pak Indra, Pak Wahid nih. Kang Wahid, lebih dikenal Kang Wahid. Masuk, Kang Wahid. Mangga, Kang Wahid. Ini sinyal mungkin terganggu. Oke, sambil menunggu Pak Wahid. Pak Wahid sudah masuk? Bisa monitor? Oke. Ya, kami kembalikan ke Pak Indra. Itu tadi teman-teman dari Apeknas sudah sangat mendukung Pak rencana ke depannya. Siap. Pak Ketua, terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang menjadi masukan dan harapan dari Pak Abdul Khair, Pak Anggita, kemudian ada Bu Vera, dan Kang Sekjen tadi nggak jadi ya.
prinsipnya kami sangat mendukung sekali. Kalau untuk saat ini ya Pak ya, kami nggak tahu di tahun depan karena kita ini seperti tahun kemarin itu merupakan tahun transisi kita. Ada beberapa kegiatan studi kita yang berubah. Nah, sehingga ada beberapa kegiatan yang tadinya kita sudah kerjasamakan, ini terpaksa kita tinjau ulang gitu sama khususnya mitra-mitra Pemda kita. Nah, ini kalau saya lihat ini kesempatan yang pasti nih kita ada di tahun ini masih ada Pak, masih ada kesempatan yang pasti. Saya nggak bisa ngomong tahun depan karena takut nanti kalau saya berjanji kalau nanti kalau untuk kegiatan pembinaan tetap kita, tapi kalau untuk kerjasama kegiatan takutkan nanti ada perubahan kebijakan itu yang nggak bisa saya janjikan. Tapi kalau untuk di tahun ini saya kalau memang harapan dari tadi Pak Abdul Khair kemudian dari Pak Agita dan Bu Vera dan kawan-kawan yang lain ini ada niat untuk kerjasama, ini saya tantang nih Bapak Ibu sekalian ini. Gimana kalau kita buat kegiatan ini dalam tahun ini yang masih ada tersisa waktu sekitar 1,5 bulan ini? Silakan. Ini baik Pak Indra, mungkin yang paling ready itu mana? Pak Indra. Ya, Pak Abdul Khair kok hilang ini? Ya, silakan Ketua. Nah, Pak Ketua. Silakan Bu Vera, tanggapin. Yang paling siap ini, paling ready ISO ini. Kita kasih di Aceh. Oke, thank you Pak Pandi. Kalau dari sisi kami ready sih Pak, karena memang kita banyak membantu lah ya untuk penerapan regulasi dan standar, termasuk di pemerintahan. Jadi kalau dari sisi kita sih kita nggak ada masalah Pak Indra. Pokoknya arahan dari Pak Pandi sebagai ketua kita jalan. Mau itu nanti berupa BIMTEK untuk standar, kita siap, baik itu SNI atau ISO. Karena kan nanti sebenarnya konstruksi ini banyak banget ya standar-standar terkaitnya nantinya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau dilakukan BIMTEK ataupun sosialisasi ataupun pemahaman, dari sisi kita sih kita siap sih Pak, bukan hanya untuk APEKNAS ya. Sebenarnya semua stakeholder terkait lah kalau dari sisi kita. Gitu. Jadi mungkin gini Bu Vera, Pak Indra kan mungkin punya teman-teman di Aceh, kontraktor, jadi mungkin kita bisa kasih sertifikasi SMAP gratis untuk kontraktor terbaik di sana. Jadi jangan gratis. Kalau khusus untuk balai Pak Indra boleh lah. Gimana Pak Indra? Atau untuk balainya dulu Pak, kita sertifikasi SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari KAN. Kebetulan kita Pak Fandi ini baru saja mendapatkan ISO 37001 SMAP. Jadi balai kita ini baru saja mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, mungkin untuk sosialisasinya mungkin bisa nih Bu Vera. Boleh Pak Indra. Sosialisasinya Bu Vera. Jadi kita bisa langsung running well bersama Pak Indra. Kita ready? Silakan. Siap. Untuk BIMTEK kami siap. Tantangannya diterima Pak Indra? Boleh, silakan Bu. Sih oke. Kalau memang masih memungkinkan diajukan ke kita. Bu Vera, itu online kita buat, nanti sertifikatnya bisa dikeluarin ya? Bisa. Nanti kita bisa menerbitkan sertifikatnya. Pelatihannya kita lakukan online ya. Nanti boleh kita kumpulkan ya Pak ya. Mungkin BIMTEK ya Bu Vera, BIMTEK mungkin bisa kita mainkan ya, BIMTEK 2 hari gitu. Internal auditor mungkin kita bisa kasih ya. untuk internal.
Kalau untuk standar atau BIMTEK seperti itu 1 hari juga bisa sih Pak sebenarnya. Oke. Kita kasih mungkin internal auditor ISO atau SMAP atau apa gitu materinya. Yang paling cepat di dalam bulan ini atau sebelum akhir tahun ini. Kalau saya rasa sih pemahamannya dulu ya. Pemahamannya Oke. dulu yang paling penting sih sebenarnya. Oh, berarti inisial ini dulu ya. Inisial. Sosial, iya BIMTEK untuk pemahaman standar dulu kali Pak ya. Oke. Kita pilih menunya Pak Indra yang ISO mana kira-kira menurut Pak Indra? Tuh Bu Vera semangat banget tuh. Kalau untuk ISO 37001 ini kan instansi ya Bu, unit kerjanya yang disertifikasi. Nah kalau untuk orang-orangnya ini, dia itu berupa bimbingan teknis saja berarti ya? Ya, kalau untuk ISO 37001 ini kan sebenarnya untuk instansinya Pak, penerapan implementasi standarnya. Nah, kalau untuk personilnya sebenarnya ya pemahaman itu Pak, pemahaman ISO atau bisa juga tadi yang disampaikan oleh Pak Pandi bisa juga. Jadi pemahaman internal audit untuk penerapan ISO 37001 bisa juga seperti itu. Jadi kan sebenarnya di dalam penerapan semua ISO ya, baik itu penerapan ISO 37001 atau ISO 9001 atau ISO 45001 itu kan ada kegiatan internal audit di dalamnya. Nah, yang mana sebenarnya auditor yang melakukan internal audit ini harus ada pemahaman juga gitu dari pemahaman terkait internal audit untuk sistem manajemen misalnya ISO 9001 atau ISO 450 gitu. Begitu. Oke Bu Vera, mungkin nanti coba Ibu buatkan surat ke kami sama penjelasan singkatnya lah kira-kira apa yang bisa nanti kita kerjasamakan ya Bu ya. Baik Pak Indra. Oke, makasih Bu Vera. Sama-sama Pak. Pak Ketum, mohon Pak Ketum. Ya Pak Mori. Mohon izin saya bisa nambahkan sedikit. Ya silakan. Pak Ketum. Ya silakan Pak Mori. Maaf Pak Hendra, Bu Vera. Pak Indra Pak. Kalau mungkin Balai Aceh bisa bantu kita diklat apakah itu TOT ataupun juga asesor, apakah bisa dilaksanakan dalam tahun ini dan mohon maaf pembiayaan balai apa juga bisa tanggung ya Bu Pak Hendra? Itu kira-kira pertanyaan saya sehubungan dengan usulan tadi. Kalau mungkin Siap, Pak itu Morris. bisa dilaksanakan pada tahun ini. Pak Morris, dan posisi di mana nih Pak Morris? Saya di Jakarta, tapi nanti pelaksanaan kan online Pak. Kalau bisa dilakukan online nanti mungkin. Nggak bisa Pak, kalau asesor itu nggak bisa lagi, kita nggak perkenankan. Kalau asesor sama sekali tidak boleh online Pak, TOT juga. Jadi memang harus langsung. Saya koreksi dikit ya, sorry maaf Pak Morris, Pak Indra, ini bukan asesor ya Pak ya, bukan pelatihan untuk asesor, pemahaman Pak, pemahaman ya Pak Morris. Oh bukan terkait ISO Bu Vera, ini beda deh. NSP Pak, NSP. Bukan ini lain tema Bu Vera. Beda ini Bu Pak Vera. Morris mengajukan yang lain. Yang lain. Siap. Ya. Ini Pak Morris, tadi saya usulkan. Pak Morris, ini kebetulan ini yang saya sebutkan tadi karena kita ini tahun transisi, ini tahun terberat kita melaksanakan uji sertifikasi. Kenapa terberat? Karena ini masa transisi dari LPJK ke LSP. Nah, sementara pada saat pelaksanaan awal-awal tahun kemarin kita ini sangat sangat terhambat. Terhambat kenapa? Yang pertama
ketersediaan LSP-nya masih terbatas. Kemudian yang kedua, skema-skema yang ada di LSP-nya. Terus yang ketiga, keberadaan asesor-asesor untuk menguji di daerah. Nah, ini saya pikir bagus. Ini merupakan program kami juga mencetak asesor-asesor baru di wilayah kerja kami. Pak Moris sudah tahu ya, wilayah kerja kami ada 5 provinsi, Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri. Jadi kalau memang Pak Moris masih kira-kira masih bisa memungkinkan untuk bisa melaksanakan kegiatan asesor kompetensi ini, kalau satu angkatan itu sebanyak 24 orang ya Pak ya, ini silakan kami tunggu Pak. Dalam waktu 1 minggu ini Bapak sudah harus bisa ada peserta yang kompeten, sudah memiliki sesuai dengan persyaratan ya Pak ya, sudah memiliki sertifikat kompeten, kemudian orang-orangnya ya mencukupi syarat lah ya. Kemudian Bapak bisa mengurusnya ke BNSP untuk mendapatkan jadwal latihan asesor, latihan dan uji asesor. Silakan, kami tunggu dalam waktu 1 minggu ini Pak. Maaf, saya mohon izin Pak Hendra Kabalai. Ya. Kalau itu TOT juga bisa ya Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh. Harus ada di Kepri atau di Batam? Berarti. Enggak, Kemudian di 5 wilayah kami yang saya sebutkan tadi. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri. Ya, kalau Batam ini kan termasuk Riau kan provinsinya. Termasuk. Berarti boleh. Tapi nanti boleh dilaksanakan di Batam kan Pak? Boleh, tapi nanti kalau di Batam kawan-kawan Pak Pandi aja jadi asesor. Tuh Pak Kair itu di Sumut bisa itu Pak Kair. Oke. Jadi silakan, artinya kita kita kumpulkan 24 orang. Kemudian pembiayaan ditanggung semua oleh balai ya Pak. Untuk biaya apa itu mungkin penginapan ataupun juga selama diklat. Kira-kira kalau mungkin itu pembiayaan ditanggung oleh balai, kemungkinan besar saya bisa kumpulkan 24 orang Pak. TOT atau MOT. Kalau TOT kita sudah dapat izin dari BNSP, Pak. Pak Ketum? Ya. Pak Ketum? Kita tunggu Pak Indra merespon. Ya, Pak Moris, prinsipnya kita kan ini mau melakukan perjanjian kerjasama dulu Pak ya. Dalam kerjasama tentunya ada hal-hal yang perlu menjadi bersinergi kita nih. Apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita terima gitu. Nah, jadi kami harapkan ini untuk kemandirian Apeknas juga. Jangan sampai 100% kami yang ini kan, kami yang tanggung gitu. Kira-kira apa sih? Saya nggak minta banyak-banyak. Kira-kira apa sih yang bisa di-share oleh Apeknas gitu untuk kegiatan ini, sehingga nanti jangan nampak nanti terjadi kecemburuan dari asosiasi lain. Loh, kok Apeknas ini dibiayai sama balai 100%, sementara asosiasi lain kami wajibkan ada pola sharingnya. Nah, maka saya tawarkan kira-kira apa sih yang bisa di-sharing. Itu. Terima kasih Pak Hendra Kabalai. Itu nanti mungkin akan kita rundingkan dengan Pak Ketum. Tapi kalau mungkin waktu seminggu sepertinya terlalu mepet ya Pak, karena Desember ini kan sudah dekat. Jadi tapi kita tetap akan usaha.
Karena saya sudah terkumpul itu dari beberapa di Jakarta, itu rencana TOT, Pak, yang sudah siap. Nah, nanti share-nya di Jakarta, Pak. Ini kami akan arahkan nanti ke Batam, Pak, ke wilayah Bapak. Nah, kami paham itu. Kami paham itu karena kami sudah pernah, karena Pak kami pernah kerjasama dengan Balai Surabaya. Kita lakukan di NTB, kita lakukan di Yogyakarta, kita lakukan di Semarang. Itu kita sudah banyak kerjasamanya, Pak, khusus yang profesi. Karena kami ada profesi dan ada badan usaha. Nah, yang badan usaha adalah Apeknas, juga memerlukan asesor. Nantinya, ketika nanti kita juga diperlukan juga mungkin TOT. Kalau TOT kita sepertinya peserta siap, Pak. Tapi pelaksanaan kemungkinan besar kalau di Batam ini kan laris, Pak. Termasuk wilayah Kepri mungkin itu. Itu kira-kira. Kalau dari Pak Pandi sendiri, gimana menurut pendapat Pak Pandi ini? Ini karena wilayah Pak Pandi, apakah ini kita, karena harusnya kan SDM tempat Pak Pandi nih yang kita bina. Gimana Pak Pandi? Ya, di kami so far sih nggak ada masalah Pak ya, karena kemarin juga kita waktu dapat dari Balai Surabaya, itu dari beberapa provinsi masuk ke Jakarta Pak. Jadi trainingnya memang di Pulau Jawa, selama 7 hari ya Pak Mori? 7 hari ya? 6 hari Pak? 6 hari. Ya, 6 hari. Ya, selama 6 hari. Jadi memang di situ nggak ada masalah sih Pak. Kalau menurut kami nanti mungkin dari Sumatera Utara berapa orang perwakilannya. Itu cocok. Artinya kita bagi dari luar wilayah kita semuanya Pak. Pak Ujan, Mas Pak Ujan nih ada dari Sumatera Barat tuh Pak. Udah Pak Ujan, Mbak Akaba, saya sapa dulu nih. Bisa dari Padang berapa orang nanti kita bagi-bagi lah. Ya. Betul. Siap Pak. Di Sumatera Barat kita usahakan kuotanya terpenuhi, kita cari pesertanya Pak. Nah, tuh Sumatera Barat tuh Pak Indra, kan masih masuk bagian 5 provinsi tadi. Oke. Tapi Pak Moris, ingat Pak Moris, jangan semua dari luar wilayah kami ya Pak ya. Siap Pak. Dan jadi harus dipadukan nanti. Kalau dilihat sama pimpinan ini kok Balai Aceh membina orang-orang di luar wilayahnya gitu, ya kan? Kita akan usahakan di 5 provinsi Pak. Dari 5 provinsi yang Bapak di bawah naungan Bapak kita upayakan. Sip. Oke Pak Moris. Kemudian Pak Moris sudah oke, kita putus ke Pak Bapak mau buat TOT, dan tapi kalau bisa jangan di Batam aja TOT mungkin, karena kami sedang melaksanakan TOT juga ini sedang berjalan TOT di Batam ini. Mungkin yang penting jadwalnya nanti Bapak mungkin di tempat lain Pak, mungkin di Medan mungkin ya yang lebih terjangkau di 5 wilayah itu. Ya. Pak Adu, Pak Kair berani terima tantangan untuk Sumut ambil lokasi Medan? Betul. Silakan berani, Pak Kair. Pak, berani. Pak Kair. TOT. Instruktur udah siap. Sebentar saya ke belakang dulu Pak, laporan bentar ya. Siap. Kair coba di ini. Kalau untuk Sumut ambil TOT 24 orang. Anggaran tuh dari Pak Kabala itu Pak. Jadi masing-masing daerah 24 ya Pak, maksimal kuotanya ya Pak Ketua? Tidak. Enggak, kita dapat satu paket. Jadi dari 5 provinsi itu mungkin kita bisa bagi dari Padang, dari Sumbar itu 3 orang, 5 orang seperti itu, dari Medan 10.
Itu. Atau misalnya Sumatera Barat 10 orang, atau Sumatera Barat semua tuan rumah juga bisa gitu. Atau Sumatera Utara tuan rumah. Jadi 24 orang itu Sumatera Utara semua. Itu juga bisa. Mana yang paling cepat dia? Kalau bisa kita switch, dia pecah-pecah 5 provinsi mewakili 4 atau 3 orang ya, atau 5 orang. Tapi kalau bisa satu provinsi dulu kita kembangkan, misalnya Sumut. Ini Pak Khair nih Sumut semua. Jadi beliau yang men-setup untuk 24 orang. Gitu. Ini peluang untuk Sumut juga, peluang untuk Sumatera Barat juga. Saling mengisi sifatnya. Siap, Pak. Pak Khair, coba ditanggapi Pak Khair. Gimana, Ketua? Pak Khair itu masih mute, unmute. Suaranya masih mute itu. Apanya, baterainya apa? Coba ambil sana dulu. Apa? Halo. Silakan Pak Khair. Ini kan akhir tahun Pak juga sudah tanggal 12 ini Pak Ketum. Saya belum bisa nanti lewat via apa nanti bagaimana untuk Sumatera Utara. Jadi bagaimana nanti secara apanya saya komunikasi dulu sama Pak Ketum. Belum bisa saya putuskan pada kesempatan ini begitu. Nah, coba nanti saya koordinasi dengan kawan-kawan juga bagaimana kesempatan waktunya, karena memang sangat mepet Pak Ketum kalau untuk Desember ini kan begitu. Terus terang sangat repot, banyak yang harus kami selesaikan dulu Pak Ketum. Itu persoalannya begitu. Tapi kalau kawan-kawan juga nanti dari Sumatera Utara ada di Batam, ya kita juga bisa kirim ke sana begitu. Tapi kalau untuk tuan rumah saya belum bisa janji sama Pak Ketum begitu, kesiapannya begitu. Nah, tapi ya coba nanti saya apakan rampungkan dulu, nanti saya informasikan selanjutnya sama Pak Ketum. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Khair, terima kasih. Apa? Untuk Ibu Dunsanakku ini Pak Paujan, gimana Pak Paujan, Sumatera Barat? Apa? Sumatera Barat untuk saat ini volunteer aja dulu Pak. Kalau untuk tuan rumah sepertinya belum ini ya, belum secepat itu gitu. Persiapannya butuh waktu Pak. Kita juga koordinasi dulu dengan kawan-kawan yang di sini kan Pak. Oke. Artinya siap sedia ya mensupport beberapa orang nanti dari Sumatera Barat. Siap. Ini bisa dikomunikasikan sama teman-teman yang dosen-dosen di Bung Hatta, ya Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas. Itu kan banyak itu pengurusnya yang dari situ kan. Siap Pak ya. Ya Pak Paujan, terima kasih. Terima kasih Pak Dunsana. Sama-sama Pak. Ini saya banyak sapa-sapa nih baru lihat nih Pak. Oke, Pak Indra, Sopar nanti kita akan coba sikapi dengan yang diminta sama Pak Mori dan direspon sama Pak Indra tadi. Siap. Ini ya, bagus. Kembali ke programnya Pak Mori ini memang cocok dengan kondisi kita sekarang Pak. Memang mendukung untuk penyiapan asesor kompetensi. Nah, jadi saya dukung ini. Jadi saya tunggu Pak ya. Ini Pak Ketua silakan sama anggotanya ini dalam 1 minggu sudah ada usulan ke kami untuk TOT dan asesor. Silakan tempatnya mau di mana, asal jangan di Jakarta Pak, di 5 wilayah kerja kami. Pak Indra, kalau misal asesornya itu kita ke Universitas Batam gimana Pak? Jangan Pak, karena itu udah vokasi juga kita nanti udah ada khusus. Ini untuk asesor umum. Nanti kita asesornya kalau untuk badan usaha belum ya Pak? Karena kan nanti pembentukan LSBU dibutuhkan asesor untuk badan usaha. Kita usulkan badan usaha Pak Ketum. Iya. Ya makanya saya mau tanya Pak Indra nih Pak Mori. Ini yang untuk badan usaha atau yang untuk LSP? Profesi. Untuk LSP dulu Pak. Oh, untuk LSP.
Karena ini kita kan mau mencetak tenaga-tenaga konstruksi nih. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten itu ini terhambat karena kurangnya asesor-asesor. Ya. Nah, gitu. Untuk LSBU mungkin nanti episode selanjutnya. Atau saya nanti berkoordinasi dulu lah lagi. Tapi yang pasti untuk asesor kompeten tenaga kerja konstruksi lah dulu, Pak. Yang LSBU nanti saya konsultasikan sama pimpinan apakah memang bisa untuk kita laksanakan ya Pak ya. Baik Pak Indra. Jadi yang pasti ini untuk asesor tenaga kerja konstruksi dulu dengan TOT ya Pak ya. TOT metodologi yang level 3 itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian berembuk di Apeknas, kira-kira ini kita mau laksanakan di mana, siapa pesertanya, kemudian tata cara pelaksanaannya. Kami nanti sudah inilah Pak, bukan kami lagi yang ngurus ke BNSP, itu nanti urusannya bapak-bapak sekalian lah. Jadi kami ini tinggal jalankan aja lah nanti, ya. Siap. Baik, Pak Indra. Terkait kami Pak Ketum? Ya, Pak Mori, silakan. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Pak. Untuk TOT, Pak Hendra Kabalai, itu kita insya Allah perizinan dan instruktur kami udah siap, Pak. Dari IALKI kerjasama dengan Apeknas. Pak Joko, Pak ya. Dan itu perizinan dari BNSP. Kemudian sertifikatnya nanti dikeluarkan oleh BNSP, Lambang Garuda. Ya, itu untuk Pak. TOT. Kita udah laksanakan 2 ini juga sama rekan-rekan Bapak IALKI, sama Pak Nawawi, Pak Sumarsono, Pak Harbin. Nah, ini sedang kita laksanakan. Bang Tri Sukmono. Bang Tri, ya. Siap. Kalau ini kira-kira yang nanti perlu Bapak apa namanya nih lebih fokuskan ini kayaknya asesor nih Pak. Nah, asesor bagaimana nanti bisa dapat jadwal dari BNSP Pak. Apa ya? Baik malam ini saya koordinasikan malam ini Pak. Siap. Biasanya kalau BNSP itu untuk asesor Pak, dia mau minta data-data lengkap dulu semuanya. Kalau maksud saya TOT dulu Pak. TOT ini yang sudah kita siap ya, izinnya. Ya, jangan. Tapi sekalian asesor ya Pak ya. Oh berarti 2 kelas ya Pak. Nah tadi kan permintaan Pak Moris kan asesor dan TOT kan. Betul. Kalau itu dijadikan kelas, mungkin kurang matching, Pak. Kurang pas. Maksud saya salah satu. Umpama ini di awal. 2 hal yang berbeda loh, Pak. 2 hal yang berbeda. Maksudnya kita melaksanakan bukan cuma TOT, tapi asesor juga. Karena kita nih siap. Prioritas mencetak asesor-asesor baru, Pak. Siap. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Berarti kita program 2. Ya. 1 TOT, 1 asesor. Cocok. Terima kasih, Kabalai. Oke, sip. Oke, Pak. Nah, Bang Ketum, Pak Ketum. Terima kasih, Pak Ketum. Pak Ketua. Siap, ini Pak. Kalau ini bisa terrealisasi sebagaimana yang sudah disebutkan Pak Moris tadi, ini merupakan langkah awal yang baik buat perjanjian kerjasama kita. Artinya dalam perjanjian kerjasama itu, begitu kita tanda tanganin, kita sudah jalankan kegiatan. Ya, jadi tolong Pak Ketua ini dikawal dengan baik Pak, jangan sampai disia-siakan. Baik, Ini Pak Indra.
sedang sama anggota ini sedang membahas anggaran, Pak. Jadi nanti akan saya alokasikan ini, yang 2 ini. Sudah saya janjikan. Ya. Terima kasih, terima kasih. Tapi tolong dalam 1 minggu ini saya tunggu usulan, silakan Bapak Ibu sekalian ini setelah ini dirapatkan, saya tunggu segera, Pak. Dan tadi Pak Morris ingat syaratnya, tolong rekan-rekan di Apeknas ini nanti yang mengurus segala sesuatunya di BNSP. Sementara nanti untuk di lapangan biar kami yang urus. Baik, Pak Indra. Baik, siap. Siap, Pak Indra. Oke. Ya, ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau kita sampaikan? Pak Paujan dari Padang, Sumbar, aman? Oke, Bu Vera, ada yang last speech? Aman, Pak. Oke, kemudian dari Pak Kair? Siap, Ketum. Aman. Aman dari Sumut. Oke. Pak Hair, ini saya tunggu nih Pak, kapan kita buat ini? Kalau bisa di kampung saya kita buat sekali-kali pembinaan jasa konstruksinya. Ya. Karena ini di Langkat masih adem-adem saja naik pembinaan jasa konstruksi. Betul. Ini Pak Indra, sekedar informasi Pak Kair ini 2 periode wakil ketua DPRD Langkat nih Pak. Nah, itu dia. Seharusnya pas wakil ketua kemarin kita bersinergi Pak untuk pembinaan jasa konstruksi. Tapi udahlah, itu udah lewat. Yang sekarang kita mulai. Udah lewat. Benar. Memang perlu. Itu Langkat perlu dikasih itu Pak. Pak Kair. Kalau dulu kenal sama Pak Hair waktu jadi wakil kan enak kita ngomong. Kami nggak ada wakil dari Pangkalan Susu. Cuman Kirana Sepuh Pak. Iya. Nanti kalau pulang Pangkalan Susu jangan lupa hampir ke Stabat. Insya Allah kalau memang ada waktu Pak Hair. Iya, ketemu nanti kita di Stabat. Oke. Ya. Pak Indra. Mudah-mudahan nanti kita buat pertemuan nanti di Stabat. Pak Ketua tolong dikasihkan kontak saya sama Pak Hair ya. Siap Pak. Siap Pak Indra. Nanti nomor Pak Kair juga saya share ke Pak Indra. Ya Pak Kair. Ya. Biar diamankan tuh Pak Kabalai kalau pulang kampung ke Langkat. Beres. Disiapkan red carpet Pak. Nah, makan durian di jembatan Stabat kita. Boleh. Bel aja. Gampang itu boleh. Nanti saya share nomor Pak Kabalai ya Pak Kair. Siap. Nah. Ya, terima kasih Pak Bapak Ibu pengurus Apeknas yang kami hormati, yang kami hargain, dan terima kasih sangat ke Pak Indra Kabalai, Bu Farah, dan Bapak Ibu dari Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh. Terima kasih. Kami akan mensummary semua hasil daripada Zoom meeting kita sore ini, yang mana itu menjadi satu peluang kepada kami Apeknas. Dalam 1 minggu ke depan ini kami akan coba berdiskusi dengan BNSP terkait peluang ada 2 kelas. Yang pertama TOT dan asesor ya Pak Indra. Kami akan segera komunikasi dengan BNSP dalam minggu ini dan kami akan berikan feedback kepada Kabalai, dan semoga nanti pada saat bisa kami lakukan dalam minggu ini, kita bersama-sama bisa lakukan dalam minggu ini training asesor. Mungkin di situ juga bisa menjadi momen penandatanganannya ya Pak Indra. Cocok. Ya, baik Pak Indra, terima kasih. Kami sudahi. Terima kasih sangat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstruksi Bapak Ibu sekalian. Pak Indra, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu Vera, Pak Paujan. Terima kasih Pak. Ketua Ini Pak, sekali lagi saya ingatkan, saya tunggu dalam 1 minggu ini ya Pak ya. Baik Pak. Siap. Papi, ya.
Oke, makasih. Ning, tolong nih, teleponkan Pak Bambang ya. Masih. Pandi, izin ya, rekan-rekan lain, izin ya. Pak Ketum, izin saya keluar ya. Lain. Ya, ayo manis. Pak Ketum. Record